Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi ya. Ini terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Ini adalah forum kajian wilayah yang diadakan secara rutin oleh Pusat Studi Kajian Sumber Daya Regional LIPI, yang kali ini mengambil tema, menjemput tema tentang halal, obrolan tentang halal. Jadi dari fatwa hingga komodifikasi agama. Halal ini dua pembicara. Yang pertama saya perkenalkan dulu. Yang pertama adalah Mas Khairul Anam. Beliau adalah Kepala Pusat Studi Halal di UNUSIA, Universitas Nahdlatul Ulama di Parung, Bogor. Beliau bergelut tentang wacana halal mungkin hampir 5 tahun kalau nggak salah. Beliau juga aktif dulu di PBNU, lalu sekarang di MUI. Beliau banyak membantu Kiai Ma'ruf Amin dalam isu-isu tentang halal ini. Terus yang kedua Ibu Erni Budiwanti. Beliau adalah staf peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, seorang antropolog, menulis buku tentang Islam Wetu Telu yang menjadi bacaan wajib di perguruan tinggi Islam, terutama studi-studi agama dan masyarakat lokal. Beliau juga aktif menulis tentang studi-studi Islam dan isu-isu kontemporer. Sebagai pembuka, mungkin obrolan tentang halal ini menarik karena industri halal ini sudah menjadi industri global, dan kalau pakai angka nilainya sekitar 2,3 triliun US dollar. Ini di luar Islamic finance ya, keuangan Islam. Dan sebelum COVID ini pertumbuhan per tahunnya 20%. Jadi per tahun itu 560 miliar US dollar. Dan penduduk muslim dunia itu 1, miliar muslim ini menjadi pangsa pasar yang sangat potensial dalam pasar halal. Yang menarik sebenarnya, halal ini berkembang di luar komunitas muslim. Jadi tidak hanya menyangkut kewajiban beragama, tapi telah menjadi sebuah pasar yang luar biasa, komoditas yang luar biasa. Jaringan makanan internasional seperti KFC, McDonald ini punya perhatian besar terhadap industri halal. Mereka menganggap umat Islam atau negeri-negeri Muslim itu punya potensi pasar luar biasa, dan mereka yang sangat antusias dengan sertifikat halal. Jadi kalau kita masuk McDonald dan KFC, yang pertama terpampang itu adalah sertifikat halal. Nah, dan yang menarik lagi, bukan hanya produk makanan ya. Halal ini bukan hanya soal tidak mengandung babi atau penyembelihannya sesuai dengan syariat Islam. Bukan hanya itu saja, sekarang berkembang ke kosmetik, terus ke farmasi, dan sekarang ke turisme juga. Ini yang sangat mengejutkan. Dan negara-negara seperti Australia yang produksi utamanya adalah hewan ternak, itu sangat antusias dengan halal karena pangsa pasar mereka adalah kebanyakan di negara-negara Timur Tengah. Terus yang menarik tentang sertifikat halal, misalkan, ini ada di seluruh dunia itu ada 300 sertifikat halal, dan itu tidak saling terkait. Masing-masing berbeda karena dunia Islam ini kan dunia global yang basis geografis dan etnisnya beragam. Jadi sertifikat halal di Inggris, di Australia, di Indonesia, Malaysia itu berbeda mungkin dalam hal prosedur ya. Korea Selatan misalkan itu kalau mau mengekspor makanan ke Asia Tenggara, mereka mengacu kepada sertifikat halal Malaysia dan Indonesia. Ini contohnya ya. Untuk mempersingkat waktu, ini hanya kata pengantar. Yang pertama, kami persilahkan kepada Mas Khairul Anam untuk memulai presentasinya tentang otoritas halal. Saya persilahkan Mas Anam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wasallam wa ala ma ba'du. Pertama-tama, saya dari Pusat Studi Halal Unusia Jakarta ingin menyampaikan hormat kepada teman-teman di LIPI. Kami merasa terhormat bisa diundang untuk berbicara tentang halal ya, di forum para peneliti nomor wahid ya di Indonesia ini. Nah, teman-teman sekalian di Pusat Studi Halal itu meliputi 3 tim ya. Ada yang bagian fokus hukum Islam, kemudian ada yang soal ekonominya. Jadi kita ada prodi perbankan syariah dan ekonomi syariah ya. Kemudian nanti ada yang fokus ke soal pengolahan atau industrinya. Nah, nanti barangkali kalau yang obrolan kita terkait soal ekonomi ataupun sisi pengolahan atau industrinya, nanti barangkali teman-teman saya di Pusat Studi Halal Unusia ini yang bergabung nanti bisa membantu saya. Nah, saya lebih fokus bicara tentang hukum Islamnya ya. Yang kata Pak Hakam saya disuruh sedikit pengajian katanya. Bukan apa-apa, karena kalau berbicara ini ya, analisis sosial atau legislasi atau bicara hal-hal lain terkait riset itu memang gudangnya ya di LIPI itu. Tapi kalau soal pengajian kayaknya ini menjadi kompetensi Unusia. Meskipun saya kira enggak juga ya. Karena banyak teman-teman LIPI juga ustadz juga saya lihat. Baik teman-teman, tapi tidak masalah. Saya ingin mengawali perbincangan ini terkait dengan halal. Halal itu sendiri ya. Jadi seperti dalam slide atau PowerPoint yang saya kirimkan, kalau mau ditampilkan silakan. Pertama terkait halal, itu perlu dijelaskan begini nih. Ada 51 kata halal di dalam Al-Quran yang terbentuk dari kata halal ya. Halal bisa uhilla dan seterusnya. 51. Nah, tidak semua berbicara tentang makanan. Ada yang berbicara tentang perdagangan ya. Wa halallahu bai'a wa harrama riba ya. Kemudian ada yang berbicara tentang pernikahan ya. Di ayat yang biasa kita baca kemarin di bulan Ramadan itu uhilla lakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum. Itu terkait dengan perkawinan, terkait dengan hubungan suami istri. Kemudian ada ayat halal itu terkait dengan nasionalisme ya. Halal untuk berbuat sesuatu atau tinggal atau mempertahankan negaranya. Seperti dalam ayat la uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad. Nah, poin saya tidak semua kata halal itu di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan soal makanan. Halal itu artinya boleh yang nanti di dalam kajian hukum Islam itu bisa berkonotasi mubah, kemudian sunnah maupun makruh ya. Di dalam hukum Islam itu ada 5 bagian ya, ada wajib, kemudian haram, kemudian mubah, kemudian sunnah dan makruh. Nah, halal ini nanti tidak semuanya mubah ya, bisa sunnah, bisa makruh ya. Ya, ini perbincangan kita di kajian hukum Islam. Misalnya nanti yang makanan yang mubah itu kayak ya minum air putih ya, Nabi minum air putih, kita minum air putih. Nah, kemudian makanan itu ada yang boleh tapi sunnah, yang direkomendasikan misalnya kurma atau minum air zam-zam gitu ya. Kemudian ada di halal itu yang makruh, entah makanan atau entah apapun ya, tadi disebutkan ada kata halal itu tidak selalu terkait dengan makanan. Misalnya dalam ayat tentang perceraian itu, Abu Ghadul halali ilallahi atau laku. Perkara halal yang dibenci oleh Allah itu adalah talak misalnya. Kata halal di sini maksudnya makruh. Konotasinya makruh ya. Dan seterusnya ya. Nah, saya ingin menyampaikan begini, di dalam Al-Qur'an itu hanya sedikit sekali makanan yang diharamkan. Ini catatan penting ya. Di dalam Al-Qur'an hanya sedikit makanan yang diharamkan. Baik haram karena zatnya atau makanan kandungan makanan itu sendiri atau haram karena yang lain atau disebut haram li ghairi. Nah, makanan yang haram itu tidak banyak. Nah, terutama terangkum di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Di situ dituliskan juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri
wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi. Jadi dirinci ada beberapa aja ya. Satu, kurimat alaikum diharamkan bagi kalian satu, maita atau bangkai. Kemudian kedua, darah, dam. Kemudian walamul khinjir, daging babi. Nah ini yang paling ketika kita bicara halal nanti banyak berkutat di soal ini. Karena zat yang haram dari makanan itu pokoknya ini. Sebaiknya itu haram karena yang lainnya. Misalnya ini juga disebut wama uhilla li ghairillahi bihi. Itu hewan yang disembelih bukan karena Allah. Ini kan aslinya hewannya halal, tapi karena disembelih ini disebut nanti haram li ghairi. Jadi sudah ada 4. Kemudian al-munkhaniqatu, hewan yang mati karena tercekik. Kemudian wal mauqudatu, hewan yang mati karena terpukul. Kemudian wal mutaradiyatu, hewan yang mati karena terjatuh. Kemudian wan natihatu, hewan yang mati karena ditanduk. Kemudian wama akala sabu illa madakaitum. Kemudian hewan yang diterkam, binatang buas kecuali disembelih. Jadi haram. Tapi kalau berhasil menyembelih sebelum meninggal boleh. Dan satu lagi wama dzubih 'alan nusub. Kemudian hewan yang disembelih untuk berhala ya, untuk persembahan berhala. Jadi ada 10 ya di dalam ayat ini disebutkan. Kemudian ditambah lagi di slide berikutnya itu yang haram lagi tadi ada 10, itu pun sebenarnya yang dari sisi zatnya tadi cuman darah, bangkai dan daging babi. Nah, selain yang lain tadi haram karena prosesnya tadi tercekik, kemudian ada yang karena dimakan binatang buas dan tidak sempat menyembelih dan seterusnya. Ya. Jadi intinya kalau di ayat yang tadi cuma 3 sebenarnya. Kemudian ditambah ini haram, yang haram itu ditambah di dalam surat Al-Maidah itu haram khamr ya. Khamr atau minuman keras atau nanti bisa dijabarkan ke narkoba ya. Di dalam Al-Maidah ayat 90 itu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaiton. Ya, itu khamr itu diharamkan dalam ayat itu. Dan menariknya pengharamannya juga melalui sebuah proses ya. Awalnya kan disebutkan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Awalnya disebutkan bahwa khamr itu ya ada manfaatnya, tapi mandorotnya lebih besar. Kemudian disebutkan lagi di dalam ayat yang turun berikutnya, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu melakukan sholat pada saat mabuk. Ya, baru setelah umat Islam ini sudah kuat baru diharamkan, resmi diharamkan. Ini juga menjadi salah satu pedoman buat para dai dalam berdakwah ya, tidak langsung pokoknya ya, jadi melalui proses. Nah, kalau Gus Dur mengatakan ada istilah Islamisasi terbatas ya di Indonesia itu, jadi nggak langsung mengatakan haram gitu ya, tapi ada prosesnya. Nah, di dalam ayat ini sudah resmi diharamkan ini khamr, berarti bertambah tadi ya, ada dari darah, kemudian bangkai, daging babi, kemudian ditambah khamr. Kemudian disebutkan lagi beberapa makanan yang haram di dalam hadis Nabi, misalnya hadis Nabi menyebutkan haram kullu dinabin minas sibai atau kullu di mahlabin minat toiri. Jadi hewan binatang buas. Kemudian juga hewan yang bertaring atau berkuku tajam. Itu tambahan dari Nabi ya. Hadis Nabi merupakan penjelas atau kadang-kadang menspesifikasi ayat Al-Quran yang umum. Jadi tambahan. Berarti ada khamr, kemudian hewan yang tadi disebutkan Nabi, hewan atau binatang buas dan bertaring ya. Nah, selebihnya adalah halal yang merupakan kesimpulan dari para ulama ya yang dituangkan di dalam kitab-kitab fikih itu. Fikih itu berarti ijtihadi, istilahnya tidak tertera di dalam Al-Qur'an dan hadis, kemudian ulama dari menyimpulkan dari hadis dan Al-Qur'an itu bahwa ini haram. Nah, selebihnya itu semua makanan itu halal ya, yang tidak diharamkan itu. Di dalam kaidah fikih itu ada istilah al-aslu fil makulati al-ibaha. Aslinya makanan itu semuanya boleh ya, kecuali yang beberapa tadi yang diharamkan itu. Sama seperti muamalat, al-aslu fil muamalat atau kegiatan sehari-hari itu aslinya boleh.
kecuali sesuatu yang diharamkan. Ini berbeda dengan di bidang pernikahan ya atau munakahat. Al aslu fil munakahati haram. Jadi aslinya hubungan laki-laki dan perempuan itu haram kecuali sudah nikah ya. Makanya benar juga ada istilah halalin aku bang gitu ya. Itu maksudnya karena memang halal itu terkait dengan pernikahan dan aslinya kalau terkait dengan pernikahan itu aslinya semua hal yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan itu halal kecuali sudah nikah. Aslinya haram maaf ya. Nah untuk makanan itu sama dengan muamalat, semua makanan selama tidak ada ketentuan mengenai keharamannya itu maka disebut halal. Bahkan ada yang berlebihan misalnya gara-gara anjing tidak disebutkan di dalam Al-Quran maka disebut wah anjing itu halal ya. Tidak ya, nanti banyak ketentuan hadis Nabi kemudian riwayat Sayyidina Aisyah juga yang menyebut juga anjing halal. Bahkan di dalam anjing haram maaf. Bahkan di dalam fikih Syafi'i itu sangat ketat ya, di dalam kitab-kitab fikih yang dibaca di pesantren itu kalau kena air liur anjing itu sampai dibasuh 7 kali ya. Satunya bercampur dengan ini dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan anjing. Tapi memang anjing tidak tertera di dalam Al-Quran. Nah, semua disebutkan tadi al-aslu fil makulati al-ibaha. Semua yang ada di ini nggak apa-apa Pak Hakam ya, bicaranya agak lebih detail masuk ke kajian hukum Islam ya. Nggak apa-apa ya. Saya kira ya oke ya. Saya lanjutkan ya. Ya. Oke, jadi al-aslu fil makulati al-ibaha. Ini nanti saya ingin masuk bahwa sebenarnya itu makanan yang ada di sekitar kita yang sudah dimakan, maksudnya itu halal aja sepanjang tidak diharamkan. Jadi nanti kita dalam berbicara sertifikasi halal pun nggak perlu terlalu galak ya dalam tanda kutip ya, karena pada dasarnya itu dihalalkan semua makanan itu. Nah di dalam kaidah fikih tadi biasanya para ulama itu karena takut kaidah fikih itu akan dijadikan sebagai pedoman hukum, karena kaidah fikih itu kan bukan hukum. Maka dikaitkan dengan ayat Al-Quran. Ini dikaitkan dengan ayat Al-Quran. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin dan seterusnya al-ayah ya. Bahwasanya katakanlah tidak ada wahyu yang menyebutkan bahwa ini itu diharamkan kecuali beberapa tadi ya. Ini ayat mirip dengan ayat dalam surat Al-Maidah tadi ya, kecuali darah, kemudian bangkai, daging babi dan seterusnya. Nah, selain itu halal. Kemudian ayat ini pun disarikan di dalam satu kaidah itu al-aslu fil makulati al-ibaha. Pada dasarnya semua makanan itu halal. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ketentuan mengenai halal dan haram terkait makanan di dalam Al-Quran itu tentunya lebih banyak terkait dengan makanan alami ya. Nah, nanti pembahasan tentang halal itu sekarang ini mestinya lebih banyak berkaitan dengan urusan rekayasa genetika ya, atau makanan buatan yang terus berkembang. Maka nanti di dalam proses perumusan fatwa itu para ulama fikih pun kalau misalnya tidak kompeten di bidang ilmu pengetahuan ya harus menghadirkan para ilmuwan di dalam proses sidang fatwa itu. Ya karena urusannya tidak sederhana ya melalui proses kimiawi, melalui proses rekayasa genetika dan seterusnya ya. Nah, ada ayat nanti yang bisa dimasukkan itu kebalik ya, tulisan Arabnya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi halal dan thayyiba. Nanti mestinya pembahasan tentang halal itu nanti harus dikaitkan dengan kata thayyiba ini. Karena halal itu tidak bisa berdiri sendiri. Thayyiba itu maksudnya baik atau layak ya. Yang di dalam tafsir klasik itu lebih banyak diartikan lezat ya. Kenikmatan ya. Tapi mestinya sekarang tidak semua yang nikmat itu baik buat kesehatan ya. Banyak makanan itu yang enak ketika hangat ya, tapi nanti ketika nggak hangat itu udah nggak enak lagi. Berarti kan sebenarnya nggak enak, enaknya itu karena hangat itu. Maka harus diteliti lagi. Benar nggak ini baik ya, dan seterusnya ya. Saya sempat berbincang dengan Prof. Sukoso. Ya. Prof. Sukoso itu sekarang kepala BPJPH ya, Badan Jaminan Produk Halal itu ya. Di Kementerian Agama, beliau profesor lebih banyak Profesor Rekaya Genetika kalau nggak salah, guru besar Brawijaya. Saya bertemu beberapa kali sebelum beliau menjabat kepala badan ini ya. Yang menarik beliau itu katakan gini, mestinya kajian hukum Islam itu sekarang masuk ke ranah thayyibah ini ya, yang jadi bukan halalnya ya.
thayyibah ini yang baik, yang tidak berbahaya bagi tubuh. Nah, sayangnya waktu BPJPH itu diresmikan, saya bilang, "Pak, kenapa kita tidak sekalian ngurusin thayyibahnya?" Katanya, "Oh, thayyibah itu wewenang BP POM ya." Ya udahlah, itu terkait dengan dikotomi ilmu pengetahuan di Indonesia ya yang pembahasannya beda lagi ya. Nah, tapi menurut saya kalau mau dikembangkan yang halal thayyibah itu satu paket, tidak bisa kita bicara halal saja. Bisa jadi makanan itu, apa namanya, lezat, sebagaimana dalam tafsir klasik itu ya, kata thayyibah itu, tapi sebenarnya berbahaya. Kita kaitkan dengan ayat wala tulqu biaidikum ila tahluka ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 195 itu. Jangan jerumuskan dirimu di dalam kerusakan. Nah, itu untuk beberapa jenis makanan yang saya kira lezat, kemudian kelihatan nikmat, tapi berbahaya bagi tubuh manusia. Mestinya berbincang tentang halal itu kita lanjutkan ke soal thayyibah tadi ya. Oke, berikutnya saya ingin berbicara tentang perkembangan ya karena ini lembaga kajian ya Pak Akam ya, jadi nggak pengajian aja. Jadi saya ingin kembangkan ke eh, regulasi yang ada di Indonesia. Nah, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu setidaknya menurut saya berarti dua hal ya. Yang pertama, negara mengambil alih sertifikasi halal dari LP POM ya atau MUI. Meskipun nanti di dalam undang-undang ini tetap ya MUI sebagai pemegang otoritas fatwa ya. Tapi negara mengambil alih. Alasannya yang saya dengar itu di dalam proses persidangan undang-undang ini, yang pertama MUI bukan organ negara ya. Nah, meskipun ini juga bisa dibantah sebenarnya, banyak sekali keputusan negara itu yang berdasarkan fatwa MUI. Aneh ya, MUI bukan organ negara, tapi banyak keputusan negara yang berdasarkan, yang konsiderannya itu ada fatwa MUI. Misalnya keputusan awal bulan Ramadan itu, Syawal dan Dzulhijjah, itu ada konsiderannya ada fatwa MUI. Kemudian juga yang ekonomi syariah ya, yang perbankan syariah malah legal itu, fatwa MUI menjadi bagian di dalam proses undang-undang itu. Artinya sebenarnya aneh juga ini ya. MUI ini apa sih ya? Jadi dia bukan lembaga negara tapi dikutip fatwanya. Kenapa? Karena Kementerian Agama tidak berwenang untuk mengeluarkan fatwa. Sudah kadung diputuskan ini bukan negara agama ya, negara Pancasila. Nah, kekosongan fatwa ini diambil. Diambil dalam tanda kutip oleh MUI ya. Nah, tapi itu pembicaraan lain juga. Nah, alasan lainnya negara lebih siap secara infrastruktur ya sampai ke daerah ya. Meskipun kita lihat sampai sekarang ini masih mencari format ya, apa namanya, BPJPH ini dalam beroperasi ya. Terutama dikaitkan dengan soal dana ya. Sudah terlanjur mengatakan bahwa sertifikasi halal untuk UMKM ini nol rupiah ya. Nah, ini kan ribet ya, Kementerian Agama kalau berkaitan dengan biaya. Di dalam undang-undang ini, undang-undang JPH ini menurut saya juga ada yang salah ya. Boleh nggak undang-undang salah, Mas? Salah maksudnya di situ disebutkan ada menteri di situ di bagian awal ya, bagian ketentuan umum disebutkan menteri yang menangani agama. Tapi ketika bicara keuangan di dalam situ ya kayaknya nggak mungkin ya menteri agama. Makanya tarik menarik juga. Menteri agama dapat dana dari mana untuk melakukan sertifikasi. Padahal ini juga terkait dengan urusan ekonomi. Ya ribet lah di undang-undang itu. Nah kemudian juga soal halal ini juga dianggap terkait dengan urusan lintas negara sehingga harus ditangani oleh negara. Meskipun ya MUI juga bisa berkilah bahwa MUI juga berjejaring kok lintas negara. Bahwa nanti mungkin juga bisa disebutkan ya pengalaman Bu Erni ya. Di Korea juga MUI ini menjadi bagian dari proses sertifikasi halal saya kira juga. Jadi sebenarnya ini urusan siapa yang merasa lebih berhak aja dan di dalam undang-undang itu kayaknya ya win-win solution ya. Bahwa proses administrasinya melalui negara, kemudian nanti fatwanya tetap MUI, tapi malah ribet kira-kira nanti sertifikasinya. Nanti akan kita bicarakan pada kesempatan yang lain. Nah, catatan saya di dalam konteks ini, negara itu, Undang-Undang JPH ini ya, negara menaruh perhatian lebih ya pada persoalan halal. Diam-diam negara itu juga berharap benefit ya, dari soal halal ini, baik secara langsung, diperoleh melalui proses sertifikasi halal itu maupun tidak langsung ya, dari proses perdagangannya. Tadi disebutkan Pak Akam tadi, halal itu sampai 2 triliun US dollar ya, lebih ya di seluruh dunia dan cenderung untuk meningkat ya. Teman-teman yang di
Fakultas Ekonomi mungkin lebih fokus ke sini ya. Jadi negara berharap benefit juga dari undang-undang atau legislasi hukum Islam. Saya berani mengatakan ini legislasi hukum Islam karena halal itu kan Islam. Terminologi Islam. Sama seperti nanti ada di undang-undang haji, zakat, wakaf. Ini legislasi hukum Islam yang dalam penelitian saya, disertasi saya itu salah satu poinnya, negara memang berharap benefit ya, dari beberapa aspek legislasi hukum Islam ini. Nah, selanjutnya saya ingin percepat. Nah, undang-undang halal ini menurut saya lebih dominan dibicarakan di dalam konteks agama, ya. Bukan dalam konteks bisnis. Ini mungkin berbeda dengan yang disebut Pak Hakam tadi, di beberapa negara itu ngomong halal itu ngomong bisnis. Nah, kalau di sini ini ngomongnya menurut saya pure agama. Bisa dilihat ya, di dalam konsideran undang-undang ini disebutkan kebebasan menjalankan ajaran agama. Di dalam konsiderannya itu. Kemudian pelaksananya jelas, kementerian yang khusus menangani agama. Jadi bukan bisnis kan sebenarnya konteks bicaranya. Kemudian pembahasan di DPR. Itu halal itu juga terkait dengan tarik-menarik dukungan massa Islam. Jangan salah, yang paling semangat untuk mengajukan perda syariah, misalnya saya baca penelitian Michael Buchler misalnya, itu juga partai-partai sekuler. Kenapa? Karena desakan untuk mengajukan hukum Islam sebagai bagian dari proses legislasi ini kuat sekali. Kalau enggak menuruti ini ya akan kehilangan massa ya. Dan di dalam proses halal itu juga hampir dipastikan itu bukan hanya keinginan dari partai Islam, tapi keinginan dari semua partai termasuk partai Golkar dan partai PDIP yang tidak mau kehilangan massa Islam. Artinya pembicaraan ini dalam konteks agama ya. Yang menolak juga dalam konteks agama ya, yang teman-teman yang kita yang liberal itu ya. Ngapain ada sertifikasi halal? Kenapa negara ngikutin ngurusin agama segala macam ya? Tapi pembicaranya sekali lagi di kita itu dalam konteks agama ya, bukan di dalam konteks bisnis ya. Nanti mungkin Ibu Eni bisa membandingkan dengan perbincangan halal di negara-negara lain. Nah, saya ingin melanjutkan terkait dengan produk halal. Nah, disebutkan di awal tadi banyak sekali kata, ada 51 kata di dalam Al-Quran itu yang terkait dengan halal. Tapi pun demikian, kalau halal itu sampai dikaitkan dengan barang pakai, misalnya kulkas, kemudian misalnya ya benda-benda yang itu, saya kira itu overlapping ya menurut saya. Itu lebih kental komodifikasinya. Mestinya pembicaraan halal itu tidak sampai ke situ ya. Jadi halal itu selain terkait dengan usaha atau perbuatan yang diperbolehkan dalam Islam tadi ya, halal definisi halal itu, terminologi halal itu ya dikaitkan dengan makanan mestinya, atau bisa deh diperluas ke obat-obatan maupun kosmetik ya, karena menempel di badan. Karena sebagai yang najis itu selalu diidentikan dengan haram ya, dan seterusnya, sehingga bolehlah diluaskan ke obat-obatan atau ke kosmetik, obat-obatan karena juga dimakan ya. Tapi kalau sampai kulkas, kemudian magic jar ya, saya kira itu berlebihan ya. Kalau halal dikaitkan ke sana. Bahkan PBNU, saya juga menanyakan kepada teman-teman di PBNU itu meminta diadakannya pembatasan ya, definisi produk halal dalam ketentuan umum Undang-Undang CPH itu. Karena terlalu luas ya, overlapping, sehingga halal ini nanti lebih kental modifikasinya. Komodifikasi, maaf. Ya kalau ngomong kulkas halal sebenarnya itu nggak pas. Kalau najis masih masuk lah ya, pembahasan tentang thaharah itu ya dalam kajian hukum Islam. Tapi kalau halal haramnya kulkas itu tidak pas dalam bicara ini. Berikutnya, kalau mau diperluas seperti sampai saya singgung di awal tadi, pembahasan mengenai halal ini jangan menyasar ke benda-benda yang dipakai, benda-benda pakai, tapi dilanjutkan ke definisi thayyib ya, di dalam ayat inti tentang halal itu. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, halal dan baik. Karena banyak sekali makanan itu yang kelihatan baik atau lezat itu kan berbahaya bagi tubuh, dan ini para ilmuwan saya kira yang tahu. Nah, proses pembicaraan halal itu harus disambungkan dengan definisi thayyib ya, di dalam ayat itu nggak bisa berdiri sendiri. Bisa jadi makanan itu selamat ya dari keharaman. Di situ saya tulis bisa jadi makanan itu selamat dari keharaman yang dikit tadi ya, yang sedikit tadi, tapi berbahaya bagi kesehatan dan seterusnya. Jadi ngarahnya ke thayyibnya itu bukan
halal itu perlu menyasar ke soal kulkas, magic jar, kemudian pisau segala macam ya, itu berlebihan menurut saya. Berikutnya terakhir saya ingin bicara tentang fatwa halal dan sertifikasi di Indonesia. Fatwa itu secara teoritis sebenarnya adalah pendapat atau penjelasan ulama mengenai hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan produk atau hal-hal baru. Kalau yang sudah tertera di dalam Al-Quran dan hadis itu bukan lagi domain fatwa, karena itu sudah jelas ya, itu tidak perlu difatwakan lagi. Nah, dalam perkembangannya kalau bicara fatwa ini, saya tulis di situ juga, sebenarnya otoritas fatwa, ini kita lihat realitanya di masyarakat, itu sudah tidak lagi dipegang oleh ulama atau lembaga fatwa. Tapi ada media baru ini yang selalu berfatwa. Siapa itu? Mbah Google atau YouTube. Sekarang kita nanya apa aja terkait hukum Islam itu pasti jawab mereka, Mbah Google dan YouTube ini. Entah benar atau enggak selalu menjawab. Artinya kalau bicara otoritas fatwa sebagaimana di dalam tema ini, itu faktanya tidak hanya di ulama atau lembaga keagamaan, tapi media baru ini entah isinya macam-macam, itu menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan fatwa. Tadi disebutkan secara teoritik ya, fatwa dari mufti atau memberi fatwa itu hanya mengikat kepada mustafti atau pihak yang meminta fatwa. Nah, akan tetapi nanti ini perlu digarisbawahi. Ketika fatwa itu menjelma menjadi sertifikasi halal, ya apalagi di dalam Undang-Undang JPA itu disebutkan sekarang halal tidak lagi voluntary ya, sunnah ya, yang dulu ditangani MUI itu sekarang sudah mandatori, maka fatwa halal ini menjadi mengikat. Maka cara kita menyikapi fatwa halal atau cara kita memberikan fatwa halal itu menurut hemat saya harus sangat teliti. Kalau tidak nanti dampaknya bisa kontraproduktif. Kita lihat dalam slide berikutnya. Di dalam Undang-Undang JPH ini yang pertama, itu fatwa halal ini menjadi otoritas MUI ya. Ini yang menjadi keberatan ormas, termasuk NU, kemudian Muhammadiyah juga saya kira ya, dan beberapa ormas yang lain itu tidak jangan ini menjadi otoritas MUI. Meskipun MUI itu isinya ormas-ormas, tapi kan di MUI itu belum tentu isinya juga pentolan tertinggi dari ormas-ormas itu. Kadang ya ada delegasi aja yang tidak tertampung di ormas itu ya masuk MUI lah. Jadi semangatnya itu selain untuk mempermudah proses mendapatkan fatwa itu janganlah jadi otoritas tunggal MUI. Nah, saya lihat di RUU Omnibus Law itu ya, Cipta Kerja itu fatwa ini sudah didistribusikan ya ke ormas-ormas. Sama seperti LPH nanti yang juga didistribusikan ke lembaga riset di perguruan tinggi maupun di lembaga riset independen, yang penting sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, prinsipnya gini menurut saya, akses pelaku UMKM terutama ini dalam memperoleh fatwa yang sudah menjelma sertifikasi ini di dalam ketentuan kita sudah terlanjur ada undang-undangnya, nanti penerapannya maupun kalau memang mau dibahas lagi di Omnibus Law ini ya, sayangnya Omnibus Law ini banyak sekali konten yang problematik sehingga nggak mungkin ya dibahas dalam waktu dekat. Nah, paling tidak di dalam peraturan perundang-undangan ini sertifikasi itu harus mudah, ya, terutama untuk UMKM. Kenapa? Kalau tidak, maka sertifikasi ini hanya akan menjadi urusan pengusaha skala besar, bahkan multinasional ya, seperti dikatakan Pak Akam tadi. Jadi halal ini nanti jangan sampai menjadi bom bunuh diri ya. Di situ saya sebutkan jangan sampai menjadi bom bunuh diri ya. Menjadi alat untuk memberangus usaha kecil yang ada di Indonesia itu ya. Atau sebaliknya justru malah menjadikan sertifikasi halal ini menjadikan Indonesia itu menjadi pasar muslim bagi pengusaha di negara-negara non-muslim sana. Ini kan kontraproduktif ya. Artinya harus sangat detail ya di dalam menerjemahkan undang-undang halal ini. Kalau perlu ya diubah beberapa poinnya sehingga tidak kontraproduktif ya. Jadi kesimpulan saya ingin menyatakan ini penutup saya, negara tidak perlu terlalu galak ya kepada pengusaha kecil, kepada penjual makanan ya, yang sebenarnya kehalalannya bisa disaksikan langsung oleh pembeli. Bisa disaksikan langsung pada pembeli, terutama ya pengusaha-pengusaha yang non formal ya. Saya mendapatkan banyak buku nih dari Pak Hakam dulu ya, ketika masih di Ciganjur ya. Ngaji ke Gus Dur itu, Gus Dur mengutip banyak bukunya Buke ya.
dual ekonomi itu, yang menyebabkan bahwa di Indonesia ini mau tidak mau sektor formal dan informal harus digarap. Kalau tidak ya tidak ada bedanya ya Indonesia merdeka atau enggak. Nah, dalam persoalan halal ini juga sertifikasi halal negara dengan seperangkat perundang-undangannya dan kelengkapan yang dimiliki tidak boleh galak terhadap UMKM. Jangan sampai halal atau fatwa halal ini menjadi bom bunuh diri ya buat warga Muslim Indonesia yang tadi disebutkan sampai 200 lebih ya, dan disebut sebagai 200 juta lebih disebut sebagai penduduk Muslim terbesar. Jangan sampai kemudian Indonesia justru menjadi pasar halal bagi para pengusaha multinasional yang sebagian besar non-Muslim ya. Kenapa? Karena disebutkan ya al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal dan haram itu sudah jelas. Jadi untuk penerapan UMKM ini menurut saya juga harus harus jeli melihatnya, jangan sampai mentang-mentang ini disebut mandatori, kemudian negara justru malah galak terhadap UMKM hanya gara-gara belum mendapatkan sertifikasi halal, sebagaimana yang ribet sekali sekarang ya di dalam prosesnya. Saya kira itu Pak Akap dan Ibu Eni dan teman-teman yang lain di LIPI, semoga memenuhi apa yang diharapkan ya. Jadi saya tadi ngobrol ngalor tidur setengah pengajian ya. Nah, masalah mudah-mudahan bisa masuk dan nanti kalau ada hal yang masih perlu disampaikan akan kita lanjutkan di dalam forum diskusi. Terima kasih semuanya. Unmute dulu Mas Akam, unmute dulu. Gaptek. Terima kasih Pak Anam. Din, share-nya gimana, Din? Sangat menarik karena menjelaskan 3 hal. Yang pertama kaidah fikih, yang kedua tentang undang-undang halal, peralihan dari MUI ke Kementerian Agama, di mana negara mulai tampil ya untuk mengambil alih undang-undang halal, otoritas halal. Yang ketiga tentang sertifikat halal, yang memang harus diakui itu banyak menguntungkan perusahaan multinasional, korporasi makanan besar. Itu harus diakui dan ada pesan yang jelas dari Pak Anam tadi, Gus Anam tadi. Jangan sampai nanti sertifikat halal ini menjadi merintangi usaha kecil menengah. Yang menarik, usaha kecil menengah itu apa perlu sertifikat halal? Karena pembelinya bisa langsung lihat sendiri proses pembuatan makanan. Sebelum dilanjutkan, sekali lagi terima kasih Gus Anam. Sebelum ke Bu Erni, saya ingin menyapa sekali lagi kepada rekan-rekan dari P2 Kajian Wilayah. Terima kasih telah hadir. Terus ada terima kasih juga kepada Bapak Ami dari Bappenas yang telah berkenan hadir. Sekali lagi terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berkenan hadir. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Erni Budiwanti, Dr. Erni Budiwanti untuk mempresentasikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Hakam atas kesempatan yang diberikan. Sebetulnya saya kurang percaya diri ya, karena sebetulnya waktu penelitian itu sangat singkat. Kebetulan waktu itu bersama-sama dengan Mas Hakam juga. Saya lebih percaya diri kalau bicara mengenai SASA, karena itu bagian dari tesis dan penelitian lapangannya itu agak lama gitu. Jadi ya mohon maaf aja kalau nanti ini pembahasannya tentang Korsel itu tidak terlalu mendalam dan hanya superficial. Mungkin Mas Hakam nanti bisa menambahkan atau mengurangi hal-hal yang tidak relevan. Dan terima kasih juga, saya sangat terkesan dengan presentasi dari Mas Khairul. Jadi ini sangat menambah wawasan saya secara keagamaan ya. Mungkin memang ada bagian-bagian yang kental dengan nuansa keagamaan ketika beliau menjelaskan mengenai halal, thayyiban, dan sebagainya. Nah, saat ini mungkin saya akan beralih ke presentasi aja ya, langsung ke presentasi. Ada kelihatan ini?
Terlihat? Sudah terlihat Ibu. Kelihatan. Terlihat? Terlihat. Jadi mungkin saya akan bicara mengenai secara umum dulu ya, apa sebetulnya fungsi makanan ini. Fungsi makanan. Jadi makanan itu yang menentukan siapa diri kita sendiri, siapa background kita. You are what you eat. You eat what you are. Jadi apa yang kita makan itu bukan representasi dari kesukaan pribadi, tapi juga background kita. Jadi tujuan makanan itu bukan hanya untuk hal-hal yang mengenyangkan ya. Jadi atau hal-hal yang akan membuat Anda sehat, energi, atau membuat Anda sakit dan lemah. Semuanya itu bergantung pada apa yang kita makan. Tapi mungkin saya akan menekankan poin dari makanan itu bisa menjadi penanda identitas ya, baik identitas kultural, identitas agama, identitas etnik dan ras. Ini sekali lagi saya tekankan bahwa bukan hanya nutrisi, nilai nutrisinya yang mengenyangkan, yang memelihara kesehatan, yang menambah daya tahan tubuh, atau bisa menjadikan kekuatan penyembuhan seperti herbal medicine yang di sini dikenal dengan jamu. Kalau di Korea itu ada ginseng, atau di Arab Saudi itu ada habatus sauda. Si makanan juga punya fungsi sosial, yaitu sebagai entertainment, media entertainment untuk memeriahkan suasana. Jadi dalam suatu party itu nggak seru kalau nggak ada makanannya ya. Jadi hidangan itu selalu serba hadir dalam suatu event social event ya. Apakah itu selamatan, kalau di Sasak atau di Lombok ini apakah itu ada roahan, ada ya segala macam lah, dia di situ sangat kental sekali social intimacy-nya itu dengan makanan gitu ya. Jadi memeriahkan suasana sekaligus memuatkan kohesi sosial, ada social intimacy gitu ya. Yang sangat disayangkan karena COVID itu banyak sekali pembatasan sosial, kultur-kultur kebersamaan dalam begibung atau makan bersama itu agak berkurang ya, agak memudar. Insya Allah itu hanya akan berlaku secara temporal aja pembatasan sosial ini. Nanti bila timingnya tepat, sudah lenyap semua virus, akan kembali lagi mereka pada kebiasaan untuk makan secara bersama dalam suatu perhelatan. Nah, makanan juga punya tujuan seremonial. Jadi ada ceremonial purpose, ada ritual food, ada yang disebut makanan ritual ya. Seperti di Jogja itu kita mengenal gerbek maulud, di mana makanan itu diperebutkan, bukan hanya fungsinya yang mengenyangkan atau nilai gizinya, tapi dia seperti ada sistem nilai di balik itu, yaitu bahwa gerbek maulud ini makanannya ini mengandung keberkahan gitu, bisa ya, keberkahan, konsep keberkahan, berkah gitu ya. Meskipun mungkin yang diperebutkan mungkin dia hanya dapat buah-buahan atau mungkin dapat satu kue gitu, tapi sangat diagungkan gitu. Di tradisi antara Bali dan Hindu Bali dan Sasak itu setiap tahunnya juga mengadakan perang topat. Kenapa harus topat gitu? Ternyata itu juga ada flashback histori bahwa di zaman Anak Agung, pemerintahan kerajaan Bali dulu, beliau banyak mengalami pemberontakan masyarakat Sasak yang tidak setuju dikuasai oleh Bali. Terus akhirnya Anak Agung menciptakan suatu ritual yang disebut perang topat. Senjata-senjata itu diganti secara simbolis dengan topat. Di situ mereka juga makan bersama. Topat itu dikonsumsi bersama. Nah, itulah ritual memiliki fungsi harmoni sosial. Makanan itu menjadi medium ritual untuk menciptakan perdamaian sosial. Tidak ada lagi perang antara Bali dan Sasak. Yang ada sekarang adalah perdamaian. Mari kita ganti senjata ini dengan ketupat gitu. Mereka saling melempar tupat. Mereka tidak melukai, tapi berakhir dengan secara simbolik berakhir dengan harmoni. Dan di situ juga ada hewan yang dipersembahkan, yaitu kerbau. Kenapa kerbau? Ternyata ini juga representasi simbolik lagi. Bahwa kerbau itu adalah makanan yang halal baik bagi Hindu, karena Hindu dilarang tidak mau makan sapi. Sedangkan kalau bab 1 tentu tidak mungkin Muslim. Jadi dicarilah ada negotiating gitu ya. Food negotiation, bahwa animal sacrifice yang dipersembahkan waktu acara perang topat itu untuk menandai harmoni sosial adalah kerbau. Kerbau halal bagi Muslim maupun bagi Hindu sendiri. Dan di antara
fungsi makanan lagi itu adalah transferring cultural legacy ya. Jadi menghubungkan individu atau kolektivitas masyarakat itu dengan budaya warisannya. Jadi ancestral legacy, budaya leluhurnya. Jadi individu itu tidak berdiri sendiri ya. Jadi dia selalu melebur dalam kolektivitasnya. Dia tidak mungkin live alone gitu ya. Apapun yang dijadikan suatu kebiasaan dalam masyarakat itu akan menjadi bagian dari hidup individu. Jadi individu berintegrasi dengan komunitas kulturalnya. Nah, begitu juga dengan kelompok pendatang, misalnya Bali. Bali di Lombok juga begitu. Jadi dia membentuk paguyuban-paguyuban di mana dia juga bisa menguatkan budaya leluhurnya, warisan-warisan leluhurnya, apakah itu di Pura, apakah itu di Baja. Dan selalu kalau dalam pesta seperti seremoni dari tempel itu, perayaan ulang tahun dari suatu puranya itu dirayakan ulang tahunnya, mereka selalu berkumpul bersama dan yang menghubungkan bonding antara mereka itu diperkuat juga dengan begitu makan bersama di akhir upacara. Gitu. Jadi sebetulnya makanan itu juga punya representasi dari intimasi ya, social intimacy, bonding dan solidarity, dan representasi dari kebiasaan kolektif. Juga membentuk selera makan, seperti Mas Hakan tadi diselesaikan bahwa selera kita bukan hanya selera lokal aja, tapi sekarang kita juga dibentuk oleh selera global. Jadi sebetulnya hallyu yang terjadi di mana-mana itu, yang gelombang budaya Korea itu bukan hanya K-pop aja ya, lagu, musik, atau film, drama-drama Korea, tapi juga ada hallyu makanan, gelombang taste and flavor yang dibawa oleh masyarakat Korea ini. Nanti akan saya tunjukkan dalam gambar bagaimana K-pop ini juga terlibat dalam promosi global ya, Global Expo, Food Expo. Jadi produk halal, sekarang beralih ke produk halal, lebih spesifik dari makanan yang secara general. Jadi ada legitimasi wahyu, ada divine revelation ya, ada makanan itu bukan hanya nilai nutrisinya aja yang kita ambil, mengenyangkan, atau minuman tuh menghilangkan dahaga, sesuatu yang menyenangkan, ketemu dengan hal-hal yang baru, misalnya dengan makanan Korea gitu, everything is new gitu. Tapi juga makanan itu adalah simbol dari ketaatan kita beragama gitu. Jadi barang yang haram untuk dikonsumsi, maka haram pula untuk diperjualbelikan gitu kalau dalam konteks Islamnya. Jadi kalau barang yang halal untuk dipergunakan, itu pun dianjurkan untuk memakmurkannya melalui perdagangan. Jadi bukan hanya keuntungan, tapi keuntungan secara ekonomis ya. Tapi itu adalah simbol ketakwaan kita itu. Jadi mendatangkan keberkahan. Bahkan keberkahan itu bukan hanya pada yang committed Muslim aja, karena rahmatan lil alamin, otomatis yang non-Muslim itu bahkan jauh lebih menikmati keuntungan materialnya gitu. Nah, jadi representasi agama dan kepercayaan lokal ini juga begitu dengan makanan itu. Jadi makanan itu akan membedakan mana wilayah sacred dan profane ini minjam dari Durkheim ya. Mana yang halal dan thayyib seperti yang sudah dijelaskan Mas Khairul, mana yang haram dan dianggap najis gitu. Kejilat air liurnya aja sudah najis gitu ya. Apalagi mau dimakan. Terus juga kalau di dalam masyarakat yang masih kuat dengan cosmological belief itu, makanan itu juga simbol mitos, simbol mitologis. Kalau di Narmada itu ada air awet muda ya, di dekat Pura Narmada itu, masuk dalam kompleks Narmada. Jadi kebiasaan Raja-Raja Bali itu adalah membangun landscape, green landscape ya. Di situ ada tempat persembahyangannya, di situ ada pemandian. Nah, pemandian itu ada mitologi kesuburan ya. Jadi wanita-wanita ingin cepat hamil, minumlah air itu. Atau kalau mau tetap awet muda, tidak cepat tua, itu ada ritual untuk mandi, ada ritual untuk raup gitu, untuk membasuh muka. Jadi makanan itu juga menjadi religious signifiers, menentukan bisa dan boleh
bisa dimakan tapi tidak boleh. Seperti di kalangan orang Brahma Hindu itu sapi secara fisiknya boleh dimakan, bisa dimakan. Tapi kenapa tidak boleh? Ternyata sapi itu dianggap binatang suci gitu. Jadi karena alasan keagamaan, di samping alasan kesehatan, jadi ada kelompok vegetarian. Vegetarian itu juga ada karena alasan keagamaan, bukan semata-mata karena alasan kesehatan, tapi juga ada overlapping ya. Kalau di barat itu semata-mata alasan kesehatan tanpa ada alasan spiritual. Seperti kalau kasta Brahma dimanapun, apalagi di India, di Bali aja dia tidak akan menyentuh daging sapi itu. Hadirnya sapi aja udah dianggap itu adalah simbol kesucian gitu. Dan alasan kultural juga membangun, kenapa ada pembatasan makanan sih, untuk membangun toleransi mutual seperti yang sudah saya ceritakan. Kenapa antara Bali dan Hindu Bali dan Sasak Muslim ini menggunakan kerbau gitu, tidak menggunakan sapi atau bab satu, karena itu untuk membangun toleransi bersama, kebersamaan, dan untuk harmonisasi yang saling menguntungkan. Jadi mereka mengalah gitu loh, bukan Hindu tidak mau menggunakan sapi atau tidak mau menyinggung rasa keberagamaan masing-masing. Nah, sekarang beralih ke Korea. Jadi di antara penduduk Korea ini sekitar 51 jutaan, hampir 52 juta ya. Islam itu hanya 1,5%, yang mayoritas tanpa afiliasi keagamaan tertentu 43%. Tapi yang menjadi question saya itu adalah mengapa kita yang mayoritas Islam itu tidak bisa menandingi Korea gitu loh. Dalam hal produk makanan halal yang mendunia itu kok justru Korea yang mayoritasnya yang non-affiliated to certain religion ya, tidak punya afiliasi keagamaan, bahkan yang mayoritasnya bukan Islam dan bahkan sebagian besar itu adalah yang tidak berafiliasi keagamaan. Apa keistimewaan Korea ini sehingga menjadi salah satu global halal food product gitu. Mestinya kita malu sebagai umat muslim, kita tidak bisa menguasai pasaran dunia Islam dalam produk halal gitu. Nah, sekarang ada kategori dua kelompok muslim di Korsel secara general ini ya. Jadi ada yang memang muslim yang orang Korea asli yang lahir di Korea, dan yang non Korean born muslim, yang orang muslim yang tidak lahir di Korea, dia menjadi imigran ikut orang tuanya. Ya kalau di Turki itu memang banyak dulu, khususnya tahun 1950-an ketika ada Korean War 1950-1953, Turki ini mengirim pasukan bala tentaranya ini. Jadi karena perintah dari PBB menjadi bagian dari pasukan perdamaian PBB. Tapi setelah perang berakhir, Korea Selatan, Korea Utara, Turki tetap berada di situ dan itu atas perintahan PBB untuk menjaga perdamaian lah pasca perang. Nah di Turki, masyarakat Turki ini kan masyarakat migran yang meskipun prajurit ya, dia tetap mempertahankan lifestyle yang dia kembangkan di tanah kelahiran. Dia melihat banyak sekali anak-anak yatim piatu yang tidak punya ibu bapak yang menjadi korban perang. Nah mulailah dia mendirikan pendidikan Islam secara informal di barak-barak militernya gitu. Banyak berikutnya itu awal dari Islamisasi. Ini yang tahun 50-an, mungkin yang sebelumnya Mas Hakam bisa menjelaskan. Nah ini yang saya sebut bahwa migran muslim itu justru menambah atmosfer multikulturalisme di Korea gitu, dengan diasporic culture. Jadi mereka pindah, orang Malaysia, belakangan orang Brunei, orang Turki, belakangan orang Indonesia sebagai pencari kerja, banyak buruh pabrik di beberapa perusahaan manufaktur. Jadi mereka tidak hanya pindah secara fisik, tapi semua tradisi kulturalnya, tradisi beragama itu juga ikut pindah gitu ya. Jadi antara makanan itu kadang-kadang juga tidak bisa dipisahkan dengan seperti yang saya bilang tadi, adalah makanan sebagai penanda identitas gitu. Nah ini kenapa kalau bicara soal pizza kita selalu menghubungkan dengan Italiano gitu ya. Kalau burger selalu dengan Amerika gitu.
Kalau bicara gudeg ya Jogja lah, anunya pakarnya gitu. Gudeg Jogja, soto Madura, terus apa lagi? Padang, rendang Padang gitu. Jadi makanan itu ada representasi simbolik dari etnik karakteristik, bahkan menggunakan makanan itu dengan label etnis seperti ayam taliwang. Padahal taliwang itu sesuatu yang khas Lombok. Padahal taliwang itu adalah nama sebuah kota yang bukan di Lombok, nggak ada di Lombok, itu di Sumbawa gitu. Tapi brand itu sudah menyatu dengan Lombok. Dikiranya Taliwang itu adalah bagian dari Lombok. Secara geografis Taliwang itu tidak ada di Lombok, tapi di Sumbawa. Tapi kenapa terkenal itu gitu, saya tidak tahu. Dan juga menentukan taste ya. Kalau etnik Jawa Timur selalu dikenal asin dan pedas. Kembalikan dengan Jawa Tengah gitu. Ada karakteristik etnik di situ bahwa orang Jawa Tengah itu suka manis gitu. Suka manis gitu. Apa-apa pun dimanisin. Hari ini makan sayur atau makan apa namanya itu cemilan gitu ya. Kalau orang Jawa Timur nggak bisa gudeg itu terlalu manis gitu. Jadi ada etnik karakteristik. Sehingga penyakit pun dihubungkan dengan penyakit yang berasal dari makanan itu dihubungkan dengan etnik brand, etnik labeling tadi itu etnik karakteristik. Oh, kalau orang Padang itu darah tinggi kebanyakan karena suka makan daging dan santan. Kalau Jawa Tengah kencing manis walau-walam. Saya tidak pernah melakukan itu, tapi itu semacam simbol-simbol apa namanya ethnic slur ya, yang simbol-simbol yang juga adanya agak ngejek gitu, ethnic slur ya. Terus sekarang hubungannya makanan dengan penambahan, kenapa penambahan turis wisatawan Muslim itu meningkat di Korea. Jadi penambahan bisa dilihat dari tahun 2010 ke 2014 itu meningkat hampir 2 kali lipat. Sehingga di tahun 2017 juga dari yang 300 tadi menjadi 800, menjadi 900.000 dan akhirnya 2019 ini diramalkan mencapai 1 juta turis. Jadi ada hubungan antara meningkatnya konsumsi halal food ini dengan kehadiran migran dan wisatawan Muslim. Kehadiran migran ini dengan diasporic culture-nya tentu dia membawa bumbu-bumbu, membawa selera makannya di Korea. Sehingga permintaan dan konsumsi menu hidangan halal Korea itu meningkat. Jadi seperti migran India dan Bangladesh, dia mempunyai jaringan pemasaran sendiri. Dia tidak bergantung pada pemerintah atau bisnismen atau usahawan dari Korea ya, dia mendatangkan sendiri tuh jaringan dari tanah asalnya, dia punya toko-toko gourmet apa bumbu-bumbu itu yang dia datangkan sendiri gitu loh, tentu dengan pajak yang cukup mahal ya, tapi dia tetap bisa mempertahankan lifestyle dalam hal makanan itu dengan mendatangkan komoditi halal, bumbu halal itu langsung dari negeri asalnya, dari Bangladesh, dari Malaysia dan sebagainya. Terus juga kehadiran dari migran dan wisatawan, terutama wisatawan Muslim itu juga meningkatkan pertumbuhan restoran halal ya. Waktu tahun 2016-17 saya ke sana itu banyak sekali restoran yang berlabel ras atau etnik ya. Jadi Turki kebab kayak seperti itu ya. Terus nasi biryani Malaysia gitu, nanti ada beberapa gambarnya. Dan juga ekspor halal food. Sehingga Korea tidak menjadi tantangan lagi bagi wisatawan Muslim maupun migran Muslim yang sudah menetap di sana untuk menetap atau berkunjung ke Korea dan mempertahankan identity markernya itu tadi keislaman, bahwa hidangan itu adalah religious commitment. Jadi sebetulnya kehadiran Islam itu justru menciptakan ruang bagi Muslim sendiri, atau dari wisatawan dan migran yang menjadi bagian dari masyarakat Korea. Ketersediaan akses yang sangat mudah produk halal dan juga didirikannya sarana ibadah dan pendidikan Islam bagi anak-anak migran. Terus akhirnya juga menciptakan Korea menciptakan sendiri produk-produk halalnya. Jadi dia tidak bergantung dari ekspor lagi gitu. Di dalam negeri dia juga banyak industri-industri manufaktur, bahkan dia menjadi pengekspor utama gitu. Nah ini salah satu contoh. Salah satu contoh restoran Melayu yang sebenarnya yang memiliki orang Malaysia, tapi dia kawin dengan orang Mesir ya. Dia menyediakan ini dari migran yang sudah lama tinggal di Korsel ini, daerah Itaewon.
Nah, ini juga orang India yang mengembangkan grosir, ada grocery store yang menyediakan bukan hanya halal makanan halal nasi biryani, tapi juga di dalamnya itu ada store yang menyediakan makanan-makanan frozen food yang khas India ya, juga bumbu kari segala macam. Nah, ini salah satu halal yang didirikan oleh orang Korea sendiri. Nah, ini menu yang disajikan. Jadi traditional taste of halal Korean food. Masakan Korea tapi sudah dikemas, jadi dagingnya mungkin nggak tahu, saya belum sempat melakukan wawancara mendalam bagaimana dia memperoleh daging sembelihan gitu ya. Yang jelas selalu ada label halal, label halal. Yang penting label halal. Halal K yang terkenal di situ ya. Nah, ini suasana di dalam restoran. Nah, kita lihat suasana di dalamnya itu banyak orang-orang yang muslimah yang berjilbab ya. Dan saya juga agak terkejut ketika mendengar mereka itu bercakap dalam bahasa Melayu. Ternyata konsumsi terbesar dari makanan halal itu adalah wisatawan dari Malaysia terutama ya. Di Malaysia merupakan wisatawan yang jumlah wisatawan terbesar itu Malaysia dibanding Indonesia. Kalau Indonesia itu pekerjanya. Nah, sebelum memilih makanan pun ini tiap meja itu sudah ada halal brand dalam buku menu. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya brand halal di depan tokonya aja, tapi di tiap meja itu sudah ada tersedia menu-menu yang buku menunya itu pakai halal, stempel halal gitu. Nah, ini salah satu, kalau saya tadi contohkan yang punya India ya, migran India, ini punya Korea. Korea pun menyediakan grocery store yang menyediakan bumbu-bumbu, masakan khas Korea seperti kimchi yang dibekukan, yang semua khas Korea tapi halal gitu. Korean halal foods. Saya ini agak di belakang ini agak tertutup ya. Ini dengan bangganya mereka launching produk halal mereka. Dengan bangganya melaunching produk halal. Nah, ini di Indonesia sendiri. Hallyu makanan ini apa namanya? Mie instan. Mie instan pun dengan selera Korea. Ini saya lihat juga di G Supermarket ya. Di sebelah saya ini sebelah dekat rumah saya ini ada G Supermarket punya Korea. Barang-barangnya itu hampir banyak dari produk Korea. Saya nggak tahu bagaimana dengan gampangnya ya, semua makanan Korea itu ada, produk Korea itu ada di Indonesia ini. Nah, ini halal stamp atau cap halal. Nah, uniknya ini dari India, Indonesia, Filipina juga ada. Uniknya, meskipun masyarakat KMF, Korean Muslim Foundation, itu juga memiliki halal brand semacam ini, tapi dia juga minta dia juga mendapatkan pengesahan membeli stem halal ini juga dari Malaysia, sebagian dari Indonesia. Bisa contohkan K-pop yang dilibatkan ya untuk mempromosikan. Ini semuanya dari produk halal yang diambil dari Malaysia, yang diberikan oleh sertifikasi halalnya diberikan oleh Malaysia. Seperti produk skin lotion, produk krim mata, krim tangan, dan sebagainya. Nah, ini ketutup ya, maaf. Nah, ini juga halal certified kosmetik. Kelihatan Mas Hakam gambarnya? Sini ada wanita muslim Korea, kelihatan? Kelihatan. Ya. Jadi tahun 2016 halal kosmetik representing the. Nah, mereka sudah punya halal brand ya, tapi kenapa mereka minta dari Malaysia gitu loh? Apakah ini, saya juga belum bertanya dalam satu riset question yang lebih mendalam. Apakah karena strategi pemasaran gitu? Karena sebagian besar produk Korea itu khususnya kosmetik banyak dipergunakan oleh wanita-wanita Malaysia, sehingga sertifikasinya pun Malaysia gitu. Kalau ini produk ginseng ya, produk ginseng merah, produk obat-obatan dan herbal. Nah, kenapa K-pop dilibatkan dalam halal expo, halal food expo? Ternyata menurut asumsi saya, mungkin bisa keliru ya, K-pop ini kan lebih duluan terkenal. Jadi kelompok-kelompok seni ini lebih dulu yang mendunia gitu. Lebih dulu membawa gelombang
gelombang apa itu namanya? Apa masakan namanya Hallyu itu gelombang apa? Gelombang secara global ya, menciptakan fans global ya. Ternyata itu ada kerjasama dengan manufacturing. Ketika ada expo di mana ini saya lupa di Grand Park kalau nggak salah. Itu yang turut diundang oleh manufacturer ini adalah kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok K-pop. Seperti yang saya tunjukkan dalam launching kosmetik pun K-pop girl ini dilibatkan oleh CEO-nya. Jadi istilahnya apa ya? Mungkin dompleng ketenaran atau popularitas gitu ya. Hallyu di bidang teknologi hiburan juga dikembangkan dalam apa namanya untuk mempromosikan secara global makanan Korea yang halal gitu. Nah, sekarang sudah saya sampai kesimpulan ya. Jadi ada sinergi gitu. Kenapa Korea ini bisa menjadi global halal food producer antara dunia Islam dengan komoditi khas Korea. Jadi kekayaan hayati Korea, baik itu mungkin makanan, mungkin tumbuh-tumbuhan seperti kimchi yang dari sawi gitu, sawi aja kok lakunya setengah mati ya, sawi yang diasinin, asinan lah itu, obat-obatan, kosmetik, itu memiliki peluang ekspor dan konsumsi produk-produk halal yang Korea yang mendunia, punya market gitu loh, yang mendunia di dunia Islam. Jadi di sini ternyata bahwa apa namanya tadi itu yang ada religious justification, ada justifikasi keagamaan bahwa ada global recognition gitu, ada pengakuan secara mendunia tentang pantangan-pantangan makan di dalam Islam itu. Sehingga kalau mereka menciptakan kolagen atau yang bisa melembutkan kulit, menghaluskan kulit, meremajakan kulit, tidak lagi memakai minyak-minyak yang dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam gitu. Atau kalau kimchi, produk kimchi itu diusahakan bagaimana fermentasinya itu tidak terlalu lama sehingga alkoholnya berkembang di situ. Kimchi yang non alkoholik gitu. Atau ginseng, biasanya orang kalau ginseng itu diawetkan dengan kalau di Jepang itu seperti sake yang arak ini dari apa rice apa itu namanya alkohol yang diambil dari ketan atau dari beras gitu ya, diawetkan dengan itu. Tapi produk kimchi yang non alkoholik gitu ya. Jadi ini juga atas bantuan kerjasama juga, mereka bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang memberi legitimasi halal brand gitu, stempel halal gitu. Stempel halal ini yang membuat Korea, pengusaha-pengusaha Korea itu seperti mendapatkan apa namanya legitimasi lah. Jadi kalau dia mau memasarkan di negara Islam, oh ini sudah cap halalnya, jadi aman gitu, ada memberikan rasa aman dalam pemasaran ini. Jadi tidak hanya dari segi material ekonominya malah lebih laku gitu ya, tapi rasa amannya itu yang keberkahan, rasa amannya itu sebetulnya yang lebih dominan. Kita lebih merasa aman kalau mengkonsumsi produk-produk yang berlabel halal daripada yang tidak berlabel halal. Jadi sebetulnya fungsi legitimasi itu adalah rasa aman karena fungsi makanan seperti yang saya atau fungsi kosmetik, obat-obatan bukanlah khasiatnya, tapi juga ketenangan jiwa gitu ya, keberkahan itu yang tidak bisa diukur dengan material. Jadi kalau begitu saya sebenarnya tidak begitu setuju dengan judul yang ditawarkan dengan Mas Hakam ini, komoditifikasi halal. Kalau saya berpikir sebaiknya halanisasi komoditi Korea gitu loh. Halanisasi karena rujukannya itu adalah textual reference. Jadi sacred textual reference. Itu Al-Quran, nggak main-main rujukannya itu. Ada surat Al-Maidah, ada surat An-Nahl, ada surat Al-Baqarah. Jadi itulah, jadi mengapa rujukan-rujukan itu yang saya sebut tadi, itu di atas segala sesuatu yang berbau komoditifikasi gitu. Bukan komoditifikasi, tapi halanisasi. Karena perintahnya sudah duluan ada gitu Mas. Jadi apa namanya, kalau Hamka itu terkenal dengan kata-kata adat bersendikan syariat bersendikan kitabullah, Al-Quran dan hadis. Nah kalau komoditi
bersendikan syariat juga, syariatnya dulu yang ada, perintahnya dulu yang ada. Adapun ada pemasaran global, ada hal makanan, itu adalah konsekuensi logis juga dari perintah yang ditaati. Jadi begitu tingginya gitu ya. Jadi saya meletakkan, maaf ya, agama itu di atas segala-galanya gitu. Jadi komoditifikasi itu hanya konsekuensi, bukan yang halal itu yang dikomoditifikasikan gitu. Tapi yang halal itu yang akhirnya menjadi rujukan untuk hal-hal yang berbau komoditifikasi gitu, untuk komoditi. Jadi halanisasi komoditi, jangan dibalik ya Mas. Jadi seperti meluapnya atau gelombang fashion muslim itu. Karena rujukan perintahnya itu ada 1400 tahun yang lalu ketika air itu diturunkan untuk menutup aurat gitu. Jadi kalau memang industri pakaian, industri makan hewan itu booming, itu adalah konsekuensi logis aja dari perintah yang ditaati gitu. Dan yang mentaati itu bukan yang muslim aja, yang non muslim. Yang non muslim. Yang non muslim yang justru bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikan perintah halal ini menjadi suatu komoditi yang mendunia gitu. Nah, itulah yang saya sebut keberkahan. Karena sebenarnya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Bukan muslim aja yang menikmati ketenangan, kenyamanan dalam makan, tidak ragu-ragu, tidak syak ini halnya. Tapi juga non muslim gitu. Menjadi world exporter ya. Saya kira itu aja. Nah, tantangannya yaitu kenapa kita tidak bisa seperti Korea, padahal kita 200 juta muslim ya, dari 200 juta lebih itu 90% muslim. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hakam. Ya, terima kasih banyak Ibu Erni. Terima kasih banyak. Ada konsep. Saya mohon maaf, judulnya mungkin terlalu ini ya, terlalu komodifikasi ya, kajian komodifikasi. Ada konsep menarik yang ditawarkan Ibu tadi yaitu halalisasi komoditi. Karena basisnya adalah sacred text, jadi teks-teks sakral. Ini yang konsep menarik sebenarnya. Apakah bisa dibalik nggak konsep itu sebenarnya, bahwa yang terjadi sebenarnya adalah halalisasi komoditi. Dan itu barangkali ini menjadi cara bagi orang muslim di zaman ba'da modern ya, postmodern, ba'da modern, untuk lebih mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Mungkin ya. Ya ini hanya sebuah tawaran konsep. Ada pertanyaan, kalau untuk pertanyaan saya gimana deh? Karena waktu kita tinggal 30 menit lagi. Ini ada pertanyaan dari yang bagi rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang mau akan bertanya bisa lewat chat, menulis di grup chat, nanti saya bacakan. Yang pertama dari ini yang menarik dari Mbak Betty Rositasari, beliau bertanya, di negara Kamboja, beliau pernah tinggal di Kamboja, Muslimin Kamboja ini menggunakan sertifikat halal dari Malaysia, bukan dari Indonesia. Itu pertanyaannya. Ada apa dengan Malaysia? Kenapa bukan Indonesia? Terus yang kedua dari Mas Angga, beliau bercerita tentang ini apa? Saya lupa bacakan. Ada seorang Indonesia yang menjadi konsultan untuk perusahaan-perusahaan makanan di ini, Profesor siapa? Ini dari Mas Angga. Ini bertanya ke Mas Anam untuk menjelaskan lebih lanjut tentang peralihan peran sertifikasi halal dari LPPOM MUI ke BPJPH, otoritas pemerintah. Ini apakah upaya pemerintah untuk meningkatkan kredibilitas sertifikasi halal Indonesia agar diakui secara internasional melalui jalur J2J, melalui jalur pemerintah. Karena Mas Angga ngutip siapa ini, penelitiannya Rios menunjukkan bahwa Indonesia ini memang menjadi pangsa pasar besar, termasuk Malaysia dan Timur Tengah. Terus Mas Angga juga menunjukkan ini fenomena menarik. Ada Profesor Irwandi Jaswir, dosen Indonesia di Malaysia yang menjadi ahli halal sains, dan
sering menjadi konsultan untuk perusahaan-perusahaan di Korea, di Taiwan, di Asia Timur. Jadi ini dilema ya, di Indonesia ini penduduk muslimnya banyak, tapi lebih banyak menjadi konsumen. Saya persilahkan kepada Mas Anam untuk menanggapi. Ya baik, terima kasih. Menarik sekali tadi paparan Bu Erni. Saya seakan berkunjung ke Korea tadi ya. Seakan berkunjung berwisata ke Korea Bu tadi saya. Bu. Jadi kita ini jangan-jangan sudah terbiasa ya berwisata lewat online sekarang ya di musim pandemi ini. Ada pertanyaan ini, kenapa? Halo Mas Anam, bisa dengar? Videonya freeze, Mas. Mungkin. Oh, jaringan ya, jaringan. Oh ya, mungkin ke Bu Erni dulu. Iya, Bu Erni bisa memberikan tanggapan. Di unmute Bu, di unmute dulu Bu. Pertanyaan merujuk ke pertanyaan Betty mengenai kenapa kok Vietnam Muslim pun menggunakan sertifikasi halal, barang produksi itu sertifikasi halal dari Malaysia. Terus terang saya awam ya mengenai Vietnam, karena suatu area tadi yang tersendiri. Saya belum pernah bersentuhan dengan Muslim di situ ya. Apalagi consumer behavior, perilaku konsumsinya itu saya sama sekali yang tidak tahu lah. Secara langsung saya bilang gitu ya. Tapi saya mungkin hanya berdasarkan praduga aja bahwa kalau Mas Hakam tadi menjelaskan masalah komodifikasi. Jadi komodifikasinya yang di depan sekarang. Jadi komodifikasi atau komodifikasi ini kan dari komoditi gitu. Jadi ini aspek material value-nya yang dominan memang. Tapi kalau saya bicara mengenai halanisasi itu ada proses religiusisasi, bahwa apapun yang dimakan, yang dikonsumsi sebagai bagian dari consumption behavior ini itu selalu merujuk pada kesadaran tertinggi itu tadi, ya kesadaran tinggi yang merujuk pada kita bulat tadi. Jadi kita tidak main-main gitu, karena makanan itu bukan fungsi material, fungsi fisiknya atau keuntungannya aja, tapi juga ada aspek transendental yang selalu kita berhubungan dengan yang imanen, yang omnipresent, yang omnipotent. Makanya ketika Durkheim bicara mengenai kesadaran kolektif hanya dalam konteks sosiologisnya aja, solidaritas sosial, kohesi sosial, apalagi pokoknya integrasi lah, konsepnya harmoni. Tapi lepas dari aspek transendental, aspek yang tidak kelihatan itu, kita juga lagi dilanda dengan hal-hal yang tidak kelihatan ini ya, virus. Itu saya kira disitulah kelemahannya gitu loh. Jadi kalau hanya membesarkan komoditifikasinya, tapi value reference-nya itu dari mana? Karena sikap, semua di balik sikap itu ada referring to a certain value gitu. Jadi kenapa saya lebih condong untuk menyebut ini halanisasi atau halanisasi komoditi, bukan komoditifikasi, karena itu ada aspek yang tidak kelihatan itu tadi, yang metafisikal gitu. Jadi kalau mengenai Malaysia, saya kira cukup wajar ya. Kalau Malaysia itu kan dia bukan hanya punya lembaga yang bisa memberikan legitimasi halal ke seluruh dunia, tapi dia juga konsumen terbesar juga. Kita lihat aja kalau di Korea itu banyak sekali wisatawan Malaysia. Ketika saya sholat di masjid Taiwan tuh bukan setiap hari ya, bukan setiap hari, kalau memang lagi di jalan itu kemana lagi kalau ke masjid, kalau ke kan terlalu jauh, itu selalu ketemu orang Malaysia gitu, dan restoran Malaysia gitu di Taiwan terutama. Saya kira Malaysia itu perannya dominan, bukan hanya dalam memberikan melegitimasi, memberikan sertifikasi halal, tapi juga dia juga konsumer terbesar, konsumer yang cukup besar juga dari
dari pariwisata maupun dari pariwisata di Korea maupun dari produk-produk halalnya. Jadi sembari menikmati keindahan kultur atau alam dari Korea, mereka juga ditenangkan gitu dengan isi akses mudah untuk mendapatkan hal-hal yang halal. Bahkan minyak wangi pun dibuat halal, tidak beralkohol ya. Juga nggak tahu, tapi masanya itu masa kedaluarsanya mungkin terbatas. Saya kira itu saja. Kalau di Vietnam secara spesifik saya kurang tahu ya Mbak Betty, karena saya belum pernah bersentuhan secara mendalam dengan komunitas Muslim di sana. Saya kira itu. Mungkin Mas Khoir yang bisa memberi tambahan lebih mendalam atau lebih tajam lagi. Ya, baik. Terima kasih Pak. Tadi sempat terputus ya. Terdengar ya Bu ya? Ya, terdengar Mas. Terdengar. Oke. Ya, saya juga sepakat dengan Ibu Erdi dalam pemilihan tema komodifikasi ini ya. Dan sudah sempat kita obrolkan. Komodifikasi ini biasanya nuansanya lebih negatif ya. Jadi seakan-akan kita memperdagangkan dalam tanda kutip ya fatwa halal ya. Tapi catatannya begini sebenarnya. Pada saat yang sama sebenarnya para ilmuwan juga mengkomodifikasi ilmu pengetahuan ya lewat BP POM itu ya, kan ada juga ya kalau bicara komodifikasi ya. Tapi memang karena komodifikasi ini lebih nuansanya lebih negatif ya, saya kira memang kita juga tidak perlu menggunakan istilah komodifikasi. Tapi catatan saya begini, seperti saya sampaikan di awal. Kita bicara halal di Indonesia ini lebih kental nuansa agamanya. Nah, benar, halal ini memang berasal dari otoritas yang tertinggi ya, dari Al-Quran ya. Akan tetapi mestinya obrolan kita terkait dengan persoalan sertifikasi halal, ini kita bicara bisnis ya. Tidak perlu malu-malu misalnya kita ngomong halal ini dalam kerangka bisnis, dan mestinya seperti itu. Kalau tidak, maka pilihannya kita bicara halal ini seperti pemerintah ya, kemudian menduding-duding masyarakat, kamu udah halal belum, kamu udah halal belum, akan gitu ya. Jadi pembicaraannya harus dalam konteks bisnis ya, terutama ekspansi kalau perlu ya, ekspansi bisnis ke luar negeri, atau paling tidak halal ini jangan sampai menjadi ketentuan perundang-undangan tentang sertifikasi ini, sertifikasi halal jangan sampai kemudian malah menjadikan Indonesia ini sebagai pasar ya, pasar halal ya. Pasar halal dari negara-negara non-muslim ya. Dan kalau tidak salah ini juga pernah dikeluhkan Kiai Ma'ruf Amin ya, dalam satu ceramah ya terkait dengan undang-undang jaminan produk halal. Nah, kita mikirnya mestinya di dalam konteks bisnis bicara halal ini, bukan di dalam konteks agamaan sih, karena disebutkan tadi yang halal dan yang haram itu sebenarnya udah jelas ya. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, itu sudah jelas. Nah, kalaupun nanti tidak jelas, nah itu baru dirumuskan dalam fatwa, terutama berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan rekayasa ilmu pengetahuan ya. Inovasi berbagai macam produk makanan yang kita tidak tahu, masyarakat umum tidak tahu proses pembuatannya. Nah, tapi kalau di pedagang-pedagang kecil itu yang kita bikinnya juga tahu, kita juga menyaksikan sendiri, saya kira negara juga tidak perlu kemudian sampai menjadi pengawas ya. Mentang-mentang ini undang-undangnya disebut mandatori, negara sampai menjadi pengawas, kemudian apalagi sampai ini ya sweeping ya. Ini lekat sekali dengan FPI ya istilahnya. Jangan sampai men-sweeping produk-produk yang dianggap tidak halal. Ini jaga-jaga aja ya, mumpung belum. Karena memang di undang-undang ini disebut mandatori. Terkait peralihan tadi, seperti disebutkan siapa? Angga ya tadi ya. Terkait peralihan, ini argumentasinya bisa dilihat di dalam konsideran itu. Dan di dalam proses pembahasannya macam-macam ya. Tapi yang jelas ini dibahas dalam konteks agama saja ya, di dalam konteks agama, tidak di dalam konteks bisnis tadi yang mestinya lebih banyak diobrolkan ketika berbicara halal ini. Dan negara mengambil alih karena ya negara merasa lebih berwenang ya, karena MUI bukan perangkat negara, meskipun di awal tadi saya sebutkan ya banyak sekali banyak sekali ketentuan negara yang mengutip
fatwa MUI kan, lucu ya sebenarnya. Nah, tapi negara merasa berkepentingan untuk mengambil ya, sektor halal ini untuk ditangani langsung oleh negara. Nah, karena yang menangani halal ini sejak tahun 80-an itu MUI, maka ya win-win solutionnya negara pendaftaran sertifikasi ini ke negara, kemudian MUI yang berwenang ataupun yang otoritas melakukan fatwa. Nah, ini yang dikoreksi dan dikritik oleh ormas-ormas ya, biar jangan hanya didominasi oleh MUI saja. Mestinya fatwa ini lebih terbuka, jadi akses masyarakat untuk mendapatkan fatwa itu juga lebih mudah. Nah, saya lihat di RUU Omnibus Law ya, yang terkait cipta kerja itu kayaknya lebih di-share juga. Sama kayak LPH, lembaga pemeriksa halal itu juga bisa dilakukan tidak hanya oleh MUI, jadi lebih cepat nanti prosesnya. Bayangannya seperti itu. Atau ada yang lain Pak Hakam yang perlu ditanggapi? Saya kira itu sebentar. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Pak Anam, Gus Anam. Ini menarik ya. Keterlibatan pemerintah dalam halal. Undang-undang sekarang negara kan bukan lagi satu kelompok ya, banyak kelompok ya. Negara adalah ya sering kita selalu bilang negara-negara, tapi kadang-kadang orang LIPI lupa kalau mereka negara juga, bagian dari negara. Dan partai, menurut saya yang menarik tadi itu, partai nasional, partai sekuler itu yang paling antusias dengan undang-undang, dengan hukum Islam, legislasi hukum-hukum Islam. Ini yang menarik. Tadi ada dari pertanyaan dari ini ada nanya dari, bentar saya bacakan dulu ya. Yang dari ini dari Mbak Ruci, dari Bu Ruci. Apa yang sebenarnya apa sih kendala Indonesia untuk menjadi produsen produk-produk halal dan mampu bersaing dengan Korea dan Malaysia? Apa sih kendala kita sebenarnya? Ini terus yang kedua ada pertanyaan menarik dari saya lupa, maaf agak lambat. Ini dari Bapak Muhammad Fawas. Izin bertanya kepada Bu Erni. Lombok sedang gencar membangun citra sebagai lokasi wisata halal terbaik di Indonesia. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat adat Sasak Bayan terhadap wisata halal? Ada stigma yang kuat pada masyarakat adat Bayan, mereka salah dipahami oleh masyarakat beragama Islam tentang Lombok ini, dari Pak Muhammad Fawas. Terus ada lagi dari Bu Nelly. Konsep halal sebenarnya dalam bisnis kuliner ya, itu menurut Bu Nelly bagian dari strategi pasar. Ada kode halal tuh. Tadi Bu Erni mempresentasikan ternyata sertifikat halal di tiap negara itu berbeda. Ini menarik ya. Halalnya itu sumbernya sama, rujukannya, teksnya sama, wahyu halal, tapi ketika berubah menjadi sertifikat dan simbol itu ternyata berbeda-beda. Apakah ini bisa dijadikan sebagai diplomasi gastro Indonesia, diplomasi Indonesia ke negara-negara Muslim mungkin? Terus ada ya itu dulu. Ya, silakan Mas Anam sama Bu Erni. Mas Anam, Bu Erni dulu ya. Silakan Bu Erni. Ada Pak Hadi itu mengacungkan tangan. Barangkali ikut bertanya langsung. Pak siapa? Pak Saiful Hamdi. Ya, halo Mas Anam. Oh ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah dapat banyak ilmu ya dari dua pemateri tadi, Mas Hairul Anam dan senior kita Ibu Dr. Erni. Jadi mungkin langsung saja ke Mas Anam ini sedikit. Saya kan punya pengalaman nih Mas Anam tentang waktu riset di Amerika kemarin itu
Saya tinggal di Atlanta dan susah sekali mencari makanan yang halal. Ya, artinya yang berlabel halal begitu. Mungkin harus naik taksi dan lain-lain. Sehingga saya mencoba mendefinisikan sendiri begitu bahwa halal itu yang penting saya menganggap orangnya udah beragama gitu kan, udah kenal Tuhan, apakah bisa kita jadikan sebagai ilat bahwa itu sudah bagian dari halal gitu. Misalkan saya beli ayam di supermarket, saya nggak tahu siapa yang motong, bagaimana prosesnya, dan tidak ada proses dan tidak ada label halalnya begitu. Cuman saya berijtihad sendiri, wah ini kalau saya habisin uang naik taksi mencari warung yang berlabel halal cukup jauh, ya biayanya berlipat-lipat, apakah boleh nggak gitu? Kita mengambil inisiatif sendiri gitu, melalui penafsiran sendiri lah gitu ya. Nah ini mungkin mohon tanggapan Mas Anam. Kemudian Bu Erni, untuk Bu Erni, ya saya kira agama ini butuh pendekatan kultural ya, pendekatan kebudayaan untuk melihat kenapa kemudian menjadi sebuah doktrin. Ya. Misalkan kayak bulan-bulan di nama Islam itu kan sangat kultural sebenarnya. Misalkan kenapa ada safar, kenapa ada haram, ya orang nggak boleh kelahi, ini kan punya nilai-nilai kultural. Dan ini saya lihat ketika masyarakat kita menafsirkan wahyu itu seolah-olah lepas dari aspek-aspek kultural dan sosialnya. Mungkin pertanyaan saya begini Bu Erni, mungkin konteks Bali ya. Seharusnya kan pasar besar kita halal food ini kan di Bali, karena kita tahu di sana minoritas umat Islam. Nah, kenapa pemerintah belum mengambil pasar itu gitu? Dan saya yakin turis-turis lokal juga banyak ke Bali ya, dan mereka selalu komplain tentang halal food di Bali. Nah, untuk konteks Lombok, justru saya melihat adanya kampanye halal tourism di Lombok ini justru apakah sebaliknya akan mematikan pariwisata kita, karena kebanyakan yang datang itu orang Eropa, ya, kemudian Australia yang kita tahu mereka tidak butuh label halal itu. Ini saya kira menjadi dilema juga ya bagi pemerintah, dan tentunya sebagai orang Lombok yang punya identitas Muslim, apakah perlu kita membuat label halal? Kita udah secara otomatis kan sudah sangat halal begitu. Nah kemudian yang terakhir mungkin keberlanjutan pengawasannya. Ketika misalkan sudah mereka punya sertifikat ya halal negara-negara luar ini, pengawasannya seperti apa? Ya keberlanjutannya apakah ketika ada punya label kemudian kita lemah juga dalam pengawasan, apakah benar ya cara-cara mereka sangat sesuai dengan mekanisme agama. Mungkin itu aja Mas Anam, terima kasih banyak. Mas Hakam ya, Mas Saiful Hakam. Ya, sama-sama, terima kasih Mas Hamdi. Silahkan Bu Erni, Bu Erni dulu Mas Anam ya, silahkan Ibu Erni. Pak Khairul. Khairul, silahkan Gus Anam. Ya, untuk yang soal kenapa Indonesia tidak pintar berbisnis halal ya itu bukan domain saya kira nanti teman-teman bisa menyampaikan ini ya, menyampaikan pandangannya ya. Ini bukan kompetensi saya. Nah gini, tadi menarik juga cerita Mas Saiful Hamdi ya, di Amerika bisa mencari produk halal. Saya sepakat sekali karena memang ketentuannya itu sederhana. Jadi jangan menganggap halal haram dalam soal makanan ini sebagai sesuatu yang menakutkan gitu ya. Bahwa ini perintah Allah iya. Tapi ketentuan seperti saya jelaskan tadi di awal sudah jelas ya. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan kulla uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ya. Jadi katakanlah bahwa saya tidak menerima wahyu terkait dengan keharaman makanan-makanan tertentu itu kecuali ya beberapa makanan yang disebutkan tadi ya. Ada 10 poin, tapi yang paling inti sebenarnya karena darah kita nggak mungkin makan darah ya, bangkai juga enggak. Paling tidak yang paling inti sebenarnya itu daging babi ya. Yang paling diwanti-wanti ya di dalam Al-Quran itu nggak boleh makan daging babi.
Itu pun saya kira tidak perlu dicari alasannya karena ini sudah muhkamat ibaratnya. Bahkan ada yang menghela misalnya babi itu diharamkan karena apa? Ada dulu yang menyebut cacing pita ya. Nah sekarang ada ilmuwan yang bisa menternak babi tanpa cacing pita misalnya gitu. Macam-macam ya, alasan itu tidak perlu. Sebagian besar ini adalah sudah pokoknya ya. Jadi pokoknya itu maksudnya ya tidak bisa dieyelin ya, nggak bisa didebat karena ini juga bagian dari ketaatan. Pokoknya nggak boleh makan babi. Yang paling inti sebenarnya itu ya. Kalau dipastikan tidak ada kandungan babinya atau kita makan tidak ada babinya sebenarnya aman. Bahkan kalaupun babi pun ya, misalnya di dalam di ayat Al-Quran lanjutan tadi, di ayat Al-Quran di surat Al-An'am ayat 145 itu disebutkan juga famanitur ghairu baghi wala adin. Kalaupun makan itu tapi dengan terpaksa dan juga tidak berlebihan. Terpaksa itu maksudnya nggak tahu dan kita memang nggak mengharapkan, ya nggak apa-apa. Jadi slow sekali ya, ringan, tidak. Jadi ketentuan halal haram itu tidak galak gitu ya. Kemudian juga terkait hewan sembelihan, diriwayatkan juga Nabi Muhammad pernah mendapatkan makanan yang belum jelas ini nyembelihnya bagaimana. Apakah karena Allah atau enggak ya. Ya cukup Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah udah jadi gitu ya. Artinya kalau memang kita tidak bisa menghindari beberapa kita tidak bisa memantau ya proses itu atau halal atau enggak, maka berlaku ketentuan di dalam ayat itu kalau memang tidak ada bukti atau yang menyatakan bahwa itu haram ya berarti halal ya. Kan diambil kaidahnya dari ayat tadi, diambil kaidahnya al aslu fil makulati al ibaha. Asal dari semua makanan sepanjang tidak jelas keharamannya ya halal ya. Sama dengan muamalat, asli dari semua perbuatan kita, transaksi, jual beli atau hubungan sesama manusia selama tidak diharamkan itu halal ya. Berbeda dengan pernikahan tadi ya, aslinya hubungan laki-laki dan perempuan itu haram. Al aslu fil munakahat haram. Maka perlu dihalalkan. Makanya ada istilah halalin saya dong, itu maksudnya ya memang aslinya itu haram. Nah, tapi kalau makanan itu ya aslinya halal. Di Amerika begitu, apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia itu yang mayoritasnya muslim, ya saya kira kita juga tidak perlu terlalu amat bahwa ini makanan ini haram. Mestinya dalam konteks pembicaraan mengenai makanan sekarang itu, seperti saya sampaikan, harus dilihat dari sisi yang kedua. Jadi paket ayatnya itu ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, yang halal dan baik. Baik ini yang mestinya bisa kita kembangkan, baik ini berbahaya atau enggak bagi tubuh. Nah, ini para ilmuwan yang bisa menjelaskan. Jadi tidak hanya aspek kehalalannya saja ini, yaitu mestinya paket ya. Baik atau enggak. Jangan-jangan ada makanan yang lolos sertifikasi halal ya dari makanan impor misalnya, tapi dari beberapa aspek ini berbahaya bagi tubuh ya, masuk dalam dalam peringatan Toyiba itu berarti dia nggak baik dong, makanan berbahaya kok bagi tubuh meskipun halal. Maksudnya gitu ya. Konteks pembicaraannya lebih luas itu. Nah, terkait lebih lanjut tadi, terkait dengan sertifikasi halal, menurut saya memang semua sedang dalam proses ya, apalagi ada Omnibus Law yang antara lain menyinggung soal halal. Menurut saya perlu kita pikirkan ulang bahwa mestinya proses sertifikasi halal ini tujuannya bisnis dan tidak usah ragu mengatakan bahwa ini keperluannya bisnis. Untuk kalaupun negara berharap benefit ya dari halal ini, sebagaimana mendapatkan benefit dari haji, kemudian zakat, kemudian wakaf yang semuanya ada undang-undangnya. Jadi pertegas saja bahwa negara ingin meningkatkan ekonomi dari sektor halal ini. Kemudian yang diobrolkan adalah bagaimana strategi bisa meningkatkan itu ya, bukan bagaimana bisa menghalalkan semua produk yang berada di masyarakat ya. Jadi akan-akan sebagai negara ini hanya Satpol PP saja yang mengawasi makanan itu. Mumpung belum ya, karena di situ ada tertulis mandatori ya. Nah, saya kira itu. Jadi orientasi sertifikasi halal ini kalaupun dilakukan itu mestinya bagaimana bisa meningkatkan income masyarakat atau negara melalui sektor halal ini. Saya kira itu ya, Pak Hakam. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Gus. Bagus sekali pencerahannya. Ya. Terima kasih Mas Saiful Hamdi. Sekarang kita berlanjut ke Ibu Erni. Silakan Ibu Erni. Terima kasih atas semua pertanyaannya.
Mungkin saya tidak bisa memberikan jawaban yang tajam dan detail ya, tapi mungkin jawaban yang secara umum masih agak superficial. Saya setuju dengan pendapat Mas Hamdi mengenai Islam kultural. Bahwa Islam itu kan sesuatu produk yang kepercayaan yang diimpor lah gitu ya. Jadi saya sangat setuju dengan pendekatan Islam kultural. Bagaimana mengislamkan masyarakat lokal itu, termasuk di Lombok tadi itu, dengan rasa atau dengan emosi diislamkan, tapi mereka tidak tercerabut dari budaya aslinya gitu, dari kultur lokalnya. Makanya kita, jadi wali-wali itu adalah, kalau menurut perspektif saya, adalah antropolog. Mengapa mereka mengislamkan lewat wayang, lewat tembang-tembang Jawa? Jadi orang Jawa itu diislamkan tidak terasa di Jawa, diislamkan tapi juga tetap di Jawa gitu. Jadi ada tembang apa itu namanya, lir-ilir seperti itu ya. Yang konotasinya memang sangat, atau ada tembang apa lagi, saya lupa lagi satu itu, yang pernah dilakukan oleh Mas Lamijo. Nah, saya kira kearifan-kearifan lokal yang digunakan itu yang membuat Islam itu punya pemaknaan tersendiri gitu. Bukan didomestifikasi atau ditaklukkan, bukan. Seperti misalnya kalau dalam maulid gitu ya. Kenapa orang-orang di Utara Bayan itu kok menggunakan kendang, kempul, kenong gitu dibunyikan, karena apa? Untuk menarik masyarakat. Ternyata mengislamkan itu melalui maulid gitu loh. Kelahiran orang yang paling dicintai gitu. Kenapa kok melalui musik gitu ya, atau melalui perang tombak? Jadi keramaian itu diciptakan itu, seperti gerbok, ada gerbok yang besar-besaran gitu. Di maulid nih ada perang apa namanya itu, yang dengan penjalin apa Mas Andi namanya, perisian, ada presean, terus ada kendang, ada penyembelihan massal ya, binatang-binatang ada yang dikorbankan oleh untuk menyemarakkan suasana maulid lah. Jadi sebenarnya banyak pesan-pesan lokal gitu. Dan saya kira kenapa sekarang harus pariwisata halal. Jadi kita harus lebih spesifik cara melihatnya gitu ya. Mungkin ya, analisisnya dari segi menganalisis data. Saya kira ada bukan dua ya. Ada pariwisata yang memang ditujukan untuk muslim aja gitu. Seperti produk halal. Produk halal ini kan meskipun yang memproduksi adalah non-muslim, tapi kan sertifikasinya halal. Dicari atau disertifikatkan oleh negara-negara muslim, Malaysia, oleh Majelis Agama di India, oleh Abu Dhabi, bahkan Abu Dhabi atau Uni Emirat Arab ini menjadi global hub ya. Dia selalu mengadakan expo internasional halal produk. Jadi ada pangsa pasarnya tersendiri gitu. Tidak ditujukan untuk semua orang pariwisata halal. Nah, itu kenapa ketika di Bali itu jadi kesalahpahaman ya. Anak-anak muda ini demo tidak setuju dengan pariwisata halal. Ini karena konotasi Islamnya itu terlalu syarat dengan nuansa agama gitu. Padahal bukan itu, karena di Bali pun bukan hanya, atau di Lombok itu bukan hanya yang datang itu bukan turis-turis dari Eropa, dari Amerika, atau dari Asia Timur. Tapi juga turis-turis yang sekarang yang justru banyak itu adalah turis dari Arab Saudi, Abu Dhabi, dari Jordan, dan sebagainya. Itu jadi mereka punya konsumen atau pangsa pasar tersendiri dengan label halal, karena makanan itu dipisah seperti di hotel-hotel bintang itu ya. Tidak ada lagi misalnya tawaran beverage, minuman beralkohol itu tidak ada. Dan makanan itu dipilah dan dipisah gitu loh. Yang ini khusus untuk wisatawan yang memang yang muslim dan non muslim, tidak disatukan gitu loh. Maka selalu ada label ya, ada tulisan ini halal, ini non halal gitu. Saya kira di Malaysia lebih tertib kalau halal itu. Produk-produk yang non halal itu selalu kalau di counter toko itu selalu dikasih tulisan non halal gitu. Nah, jadi tidak bisa dihomogenisasikan ya, bahwa pariwisata halal itu untuk semua orang atau semua kalangan. Ini ada pangsa pasarnya yang lebih spesifik gitu. Terus jadi tergantung siapa pangsa pasarnya gitu. Jadi terminologi pariwisata halal itu hanya untuk konsumen-konsumen tertentu yang kebanyakan dari timur. Untuk wisatawan dosmetik
wisatawan dalam negeri sendiri. Saya kira kita juga harus arif untuk menggunakan istilah ini ya. Terus mengenai strategi pasar. Jadi kenapa logo halal itu berbeda-beda? Nah ini justru menunjukkan uniqueness. Mana yang datang dari Malaysia, cap halal Malaysia, cap Indonesia, masa mau disamakan? Nggak mungkin dong, karena di situ logo halal itu berisi juga nama negaranya gitu. Logo halal dari India, dari Filipina gitu. Justru ada local uniqueness. Dan ini semata-mata tidak merupakan strategi pemasaran saja, tapi juga ada proses religius, proses menjadi lebih santri gitu. Jadi semata-mata tidak aspek material ekonominya aja yang kita lihat. Bahwa ini adalah ada komitmen gitu. Spiritual atau religious komitmen. Seperti vegetarian itu tadi. Kalau kaum Brahma melakukan vegetarian, tidak makan daging sapi, itu karena memang ada komitmen agama, komitmen dalam jiwa mereka. Jadi makanan itu dicari bukan hanya sekedar yang memuaskan secara fisik atau mengenyangkan gitu ya, memberi kekuatan fisik, tapi juga ada ketenangan rohani di situ yang tidak bisa semua di judgment menurut pasar ekonomi. Oh ini strategi ekonomi. Kita mencari ketenangan problemnya. Masalahnya adalah, adakah ketenangan, adakah jaminan keamanan kalau kita melancong ke negeri non-muslim itu ada akses tempat ibadah yang gampang, akses mencari makanan sehingga tidak kesulitan, seperti yang Mas Hamdi alami di Atlanta itu, kesulitan mencari dagangannya sehingga dia memberikan legitimasi sendiri ya. Pokoknya saya makan dengan tidak menyebut nama selain Allah gitu, maupun proses memotongnya silakan. Tapi kan makom orang tuh berbeda-beda, tingkat kepuasan, tingkat ketenangan, mencari ketenangan, tingkat kedekatan dan mencari rasa aman. Ada orang yang merasa tidak aman meskipun udah halal, dicarilah dia sampai ke tempat halal butcher itu ya. Seperti suami saya itu sampai naik kereta api, dia lihat sendiri itu di situ banyak orang-orang Lebanon yang menyembelih dagingnya sendiri. Jadi saya kira itu makom atau mungkin stratifikasi tingkat keamanan yang berbeda-beda ya. Kalau sebagian orang tak ngurusin yang halal, pokoknya makanan ini bukan bab 1 gitu aja. Seperti yang saya lakukan ini juga sering begitu. Akhirnya suami saya merekomen lebih baik makan ikan aja lah, nggak usah daging gitu kan. Jadi cari jalan masing-masing lah gitu. Jadi tidak bisa disamakan karena tiap individu itu punya keunikan dan punya makom batin atau rohani, makom komitmen yang berbeda-beda gitu. Dan tidak bisa hanya digeneralisir strategi pasar yang muatannya lebih berat ke ekonomi. Saya kira itu. Dan mengenai bayan, justru kenapa orang-orang cenderung banyak menonton adat maulid adat di bayan ya, karena maulid kalau di kalangan orang Islam yang sudah waktu 5 gitu, yang sudah lebih religius gitu ya, dalam artian bukan waktu telu lagi gitu. Kalau waktu 5 itu kan hanya dengan cukup dengan ceramah tuan guru, habis gitu begitu selesai. Kalau bayan itu rentetan prosesi ritualnya itu panjang sekali. Jadi 3 hari ada perisian, nanti ada lagi acara menghias masjid kuno, masjidnya dihias, nanti ada apa lagi, tidak cukup sehari, mungkin sampai 1 minggu itu masih ada aja proses ritual yang dia laksanakan. Nanti ada lagi prosesi membawa arak-arakan makanan itu, prosesi makanan ke dalam masjid, nanti ada istilahnya begibung antara ketua-ketua adat di situ, sesepuh-sesepuh ada di situ. Jadi panjang sekali dan penuh keramaian gitu, banyak atraksi gitu ya, jadi seperti ada prosesi Adam dan Hawa gitu ya. Sebetulnya itu mengajari bagaimana Wali itu dulu mengajari binary opposite. Dunia itu sunatullahnya berisi pasangan kembar yang selalu berlawanan. Mereka bikin bubur merah putih. Itu simbol makanan, sangat syarat simbol makanan. Jadi itu sebenarnya mereka tidak langsung mengajar ini hak, ini batil, tapi ditunjukkan makanan pun ada yang pahit. Wali itu dikatakan dulu selain suka makan bubur yang manis, juga suka makan daun pare yang pahit. Jadi bagaimana sebetulnya pemahaman lokal itu yang penting untuk mengajarkan yang hak dan mereka tidak dengan istilah yang bahasa Arab, tentu awam. Jadi dicari sesuatu yang memang paling dekat dengan mereka itu adalah makanan
atau dengan kesukaan misalnya melalui seni dan sebagainya. Jadi sebetulnya wisata halal itu adalah karena banjir juga di Lombok itu bukan hanya orang-orang dari Eropa, dari Asia Timur, tapi juga dari Timur Tengah gitu. Terutama dari Uni Emirat Arab itu kan negeri kaya yang sekarang banyak sekali juga datang ke sana untuk menikmati wisata alam ya, bukan wisata budayanya. Jadi mengenai kendala produsen, pertanyaannya Mbak Ruci ini mungkin lebih tepat ya untuk ekonomi ya. Kenapa sih kendalanya Indonesia? Kita lihat aja kelebihan Korea. Korea itu rajin sekali mengadakan World Expo makanan keliling dunia. Bayangkan berapa biaya promosinya itu untuk menghadirkan Hallyu. Dan dia tidak bekerja sendirian ya dengan misalnya dengan pemerintah lokal gitu ya. Tapi dengan orang-orang yang udah ngetop duluan, udah dikenal duluan. Oh ini K-pop, ini grup ACE dari Korea yang datang duluan. Jadi orientasinya bukan hanya makanan, mungkin sasarannya makanan. Tapi popularitas itu yang sudah memperoleh global popularity itu yang menarik perhatian orang untuk datang ke dalam expo. Indonesia hadir nggak ya dalam World Expo yang diadakan Uni produk halal di Uni Emirat Arab? Saya nggak tahu apa Indonesia hadir, tapi yang jelas Lombok pernah mendapatkan destinasi halal ya sebagai salah satu tempat tujuan halal di dunia kita. Saya kira itu, jadi jangan takut dengan label wisata halal. Itu ada target-target pangsa pasar yang dicari di situ karena menaiknya juga wisatawan dari Timur Tengah. Saya kira gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Erni penjelasannya. Tafsir atas wisata halal. Bentar ya, Bapak. Bentar. Iya, bentar ya. Karena sudah jam, mohon maaf, karena sudah jam 12, waktu sudah hampir habis, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir untuk mengikuti acara ini. Sebagai penutup, sebenarnya kalau melihat paparan dari Gus Anam sama Ibu Erni tadi memperlihatkan bahwa sekarang ada fakta sosial ekonomi yang jelas, konkret, yang tidak abstrak, bahwa umat Islam di seluruh dunia mengalami peningkatan kemakmuran ekonomi. Umat Islam sekarang mengelilingi dunia. Kalau di Asia Tenggara ada minyak palm oil itu di negeri Islam, ada minyak bumi di Timur Tengah. Jadi sekarang banyak orang Islam yang menjadi turis, yang mengunjungi banyak negara dan membutuhkan satu kepastian bahwa mereka tetap bisa menjalankan identitas, menjalankan keagamaan mereka. Dan yang menarik sebenarnya ini sekarang zamannya orang beragama. Ini yang menarik. Jadi orang sekarang antusias dengan agama, dan halal salah satu bukti contoh dari yang muncul. Dan ya ini menjadi perenungan kita. Sebenarnya kita tidak perlu takut dengan adanya halal, sertifikasi halal atau diskurs tentang halal. Jadi yang jelas bukan hanya orang Islam yang tertarik dengan halal, karena orang Israel kalau pergi ke negara-negara lain dia akan mencari makanan halal juga, terutama orang Israel yang taat, Yahudi yang taat, karena kosher ya. Jadi mereka juga tidak makan babi. Nah, ini yang menarik. Dan beberapa orang juga antusias dengan sertifikat halal karena ada jaminan dengan kebersihan, jaminan dengan prosedur, jaminan dengan mutu. Apalagi munculnya Dubai sebagai pusat keuangan dunia, dan orang-orang Dubai juga sangat antusias dengan sertifikat. Kami kira ini dulu acara kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir. Kami tidak bisa menyebut satu persatu, tapi saya mengucapkan terima kasih. Dan terima kasih kepada Bapak Khairul Anam dan Ibu Erni Budiwanti yang telah memberikan pencerahan pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam diskusi hari ini. Materi dapat diunduh melalui tautan berikut ini. Silakan baca. Saya kira acara ini alhamdulillahirabbil alamin
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.